saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GBI Palembang. Saya bersyukur boleh dikasih kesempatan di tempat ini untuk menyaksikan kasih Tuhan, anugerah yang Tuhan berikan kepada saya. Bukan berarti saya lebih hebat pengalamannya atau lebih tinggi rohaninya dari saudara, karena kedewasaan rohani itu yang menentukan adalah Tuhan sendiri. Amin. Tahun 2001 ketika saya berumur 20 tahun, saya mengalami pengalaman yang luar biasa dari Tuhan ketika saya berada di doa syafaat di gereja saya, asal saya dari Semarang. Jadi ketika itu kami dilawat secara luar biasa dan Roh Kudus bekerja secara luar biasa di situ. Dan saya dilawat Tuhan, saya berbahasa lidah, berbahasa roh dengan bahasa-bahasa yang baru yang dari Tuhan. Sampai pada akhir dari ibadah saya tetap tidak bisa berhenti bahasa rohnya gitu ya. Dan saya sendiri bingung waktu itu karena itu hal yang awam dan baru bagi saya gitu. Dan waktu akhir ibadah itu saya tetap tidak bisa berbahasa Indonesia, saya tetap berbahasa roh. Saya dalam hati doa terus kepada Tuhan gitu ya, Tuhan ini kayaknya ada yang salah dengan diri saya, kata saya gitu ya. Sampai semua teman-teman saya sharing, mereka sharing tentang apa yang mereka dapat dalam doa. Sementara saya sendiri cuma senyum dan saya bilang, Tuhan kok ada yang aneh ya dalam diri saya bilang begitu. Sampai akhir dari ibadah dan saya pulang ke rumah, tetap saya nggak bisa berbahasa Indonesia. Dan waktu itu tentu saja mami saya bingung gitu ya, bingung kok anaknya dari rumah ke gereja baik-baik aja nih, dari gereja ke rumah keadaannya aneh gitu ya. Dan saya cuma tulis surat ke mami saya, Mam jangan khawatir, ini tuh adalah proses dari Tuhan, kata saya begitu ya. Walaupun dalam hati saya juga bingung juga, kacau gitu ya. Besok bagaimana, saya harus kuliah, saya harus bekerja, harus ngelesin anak-anak gitu ya. Pada malam hari itu juga ketika saya ada dalam kebingungan, saya ada di depan kamar, saya meletakkan kepala saya di meja belajar gitu ya, saya senderan, saya mikir Tuhan besok gimana ya, saya nggak bisa bahasa Indonesia, saya harus kuliah, saya harus ngelesin, saya harus kerja gitu ya. Karena mami saya dulu single parent dan saya udah kehilangan papi saya udah meninggal waktu itu. Saya masih terus bergumul, berdoa dalam hati. Dan tepat pada jam 10 malam pada waktu itu, saya merasakan di rumah saya itu atmosfernya berbeda gitu ya. Saya bingung loh, kok tiba-tiba jantung saya tuh berdegup kencang gitu ya. Kok tiba-tiba suasana rumah saya tuh beda. Mungkin saudara yang pernah mungkin memasuki suatu ruangan yang istilahnya angker atau serem gitu ya kan, kayaknya merinding gimana gitu ya. Begitu juga pada saat itu yang saya alami gitu ya. Saya deg-degan, aduh Tuhan kenapa ya kok tiba-tiba tuh saya merasakan bulu kuduk saya merinding gitu. Jantung saya berdegup kencang gitu. Dan ketika saya lebih baik saya tidur gitu kan. Saya mau beranjak ke tempat tidur, saya kaget ya saudara. Saya lihat kanan saya ada kain panjang itu menyentuh sampai ke lantai. Saya nengok kiri lagi, saya juga kaget juga, bener ada kain panjang itu yang menyentuh sampai ke lantai gitu ya. Saya kaget tadinya, saya mau lari gitu ya, saya mau kabur, aduh Tuhan ini apa yang saya lihat tuh bener atau enggak ya. Saya tadinya mau masuk ke kamar langsung karena saya dalam keadaan ketakutan gitu. Tiba-tiba ada tangan yang menyentuh di meja belajar saya dan saya ngelihat dengan jelas itu ada luka di pergelangan tangannya. Begitu tangan disentuhkan di meja, tangan yang satunya menyentuh bahu saya. Dan saya lebih kagetnya lagi ketika yang di belakang saya ini memanggil nama saya, Elizabeth. Saya udah gak bisa berkata-kata lagi, saya kaget. Saya udah pikir aduh ini siapa ya di belakang saya, kok bisa tahu nama saya gitu ya. Saya lihat pintu jendela semua tertutup rapat, jadi dengan kata lain gak akan mungkin ada orang yang masuk gitu ya. Tapi kok ada orang yang menyebut nama saya di belakang saya gitu ya. Dan ketika saya mendengarkan lagi, pribadi tersebut bilang, Elizabeth anakku, ini aku Tuhan Yesus yang selama ini kamu sembah. Saya saat itu saudara nggak bisa ngomong apa-apa lagi, berdegup kencang jantungnya dan udah nggak karuan gitu ya perasaannya.
Dan saya memberanikan diri menghadap ke belakang, dan saya dengan jelas ngelihat mukanya. Saya ngelihat mukanya, saya ngelihat bentuk rambutnya, saya ngelihat jubahnya, saya ngelihat tangannya. Bahkan saya sampai memegang-megang jubahnya sampai ke lantai itu, saya sampai jongkok, saya pegang. Ini benar nggak ya saya ngelihat? Ini benar nggak yang saya lihat gitu ya? Tuhan, ini benar nggak Tuhan Yesus yang selama ini saya sembah gitu ya? Siapa sih saya? Bukan pelayan Tuhan juga bukan. Orang yang luar biasa terpandang juga bukan. Saya tuh hanya orang yang biasa gitu ya. Manusia yang biasa, tapi Tuhan Yesus yang luar biasa itu mau mendatangi saya dan menjumpai saya gitu ya. Bukan saya yang menjumpai pribadinya Tuhan, tapi Tuhan yang menjumpai saya gitu ya. Dan saya dengan jelas melihat mukanya, saya dipeluk Tuhan. Saya merasakan figur Bapa itu kembali ke dalam kehidupan saya. Saya merasakan kasih Bapa, dan bahkan saya seakan-akan seperti tidak percaya, saya memasukkan jari tangan saya tuh ke lubang bekas paku Tuhan gitu ya. Dan saya juga dengan jelas melihat kaki Tuhan yang berlubang paku tuh, saya dengan jelas melihat semuanya. Dan Tuhan bilang, apa yang kamu alamin ke depan itu adalah proses dari aku, kata Tuhan. Dan saya cuma bisa menganggukkan kepala aja. Saya bersuka cita, saya menangis. Sudah nggak bisa berkata apa-apa lagi. Apa sih yang mau kita katain kalau kita udah ketemu sama Tuhan gitu loh. Soal berkat, kepinteran, yang waktu itu saya kuliah minta kepinteran lah, IPK-nya bagus, atau minta berkat lebih, bisa bayar kuliah dan sebagainya. Itu seakan-akan tuh hilang, tidak terpikirkan oleh saya sama sekali. Karena apa? Karena saya tuh berjumpa dengan Tuhan Yesus gitu ya. Tuhan yang punya segalanya. Apa sih yang enggak Tuhan kasih kalau kita sudah berjumpa pribadi dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan gitu loh. Dan ketika saya dipeluk Tuhan, saya merasakan kasih Bapa gitu ya. Maka dari itu kita penting banget orang-orang yang menyebut dirinya Kristen itu berjumpa pribadi dengan Tuhan. Orang mungkin berjumpa pribadi dengan Tuhannya beda dengan saya, karena tiap orang mengalami pengalaman pribadi sendiri-sendiri gitu ya. Nggak harus orang yang berjumpa langsung dengan Tuhan gitu aja, nggak harus begitu juga. Mungkin dalam doa, mungkin melalui firman, mungkin ditegur firman, melalui hamba Tuhan dan lain sebagainya. Jadi penting banget orang tuh berjumpa pribadi dengan Tuhan. Kalau yang belum pernah berjumpa pribadi dengan Tuhan, sekarang waktunya untuk berjumpa pribadi dengan Tuhan. Dan waktu Tuhan sudah pergi, menghilang, saya tetap beraktivitas seperti biasa. Saya mengalami proses dari Tuhan, tetap gak bisa bahasa Indonesia. Selama 40 hari 40 malam saya juga gak bisa makan, gak bisa minum. Bukan karena saya gak pengen makan, gak pengen minum. Secara manusia sih ada pengen makan, pengen minum gitu ya. Tapi gak tahu kenapa tuh seperti ada sekat di tenggorokan saya. Jadi ketika air masuk juga nggak bisa masuk ke tenggorokan gitu ya. Jadi selama 40 hari 40 malam saya nggak bisa makan, nggak bisa minum gitu ya. Dan hari ketiga waktu saya ngalamin proses itu, pembina saya telepon karena kami berjauhan tempatnya, saya di Semarang, beliau di Subang. Beliau telepon saya, mendoakan saya, dan beliau juga dapat hal yang sama, bahwa saya harus ngalamin proses dari Tuhan tuh selama 40 hari. Jadi klop gitu ya, pas konfirmasi dari Tuhan gitu ya, tepat gitu ya. Dan selama 40 hari saya mengalami proses ini, Tuhan selalu menyediakan secara luar biasa, mengatur secara luar biasa. Baik saya harus kuliah, yang harusnya naik angkutan kota, tapi Tuhan selalu menyediakan tempat di belakang supir. Jadi saya nggak harus teriak-teriak kiri atau stop karena saya nggak bisa bahasa Indonesia gitu ya. Dan kan gak mungkin ya saya ngomongnya pakai bahasa Arab ke Pak supir angkot, kan gak mungkin gitu ya. Jadi jangankan ke supir angkot, ke yang sesama anak Tuhan juga gak akan ngerti bahasa Arab. Iblis juga gak akan ngerti kita ngomong bahasa Arab. Makanya penting banget loh dipenuhi dengan Roh Kudus, berbahasa Arab, karena itu koneksi kita dengan Tuhan. Jadi cuma kita dan Tuhan yang tahu keluhan hati kita, ungkapan hati kita, curhatan hati kita. Mungkin kita kalau curhat ke orang kan, aduh takutnya orangnya ember gitu ya, atau suka nyebarin gosip dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ketemu pribadi dengan Tuhan, dipenuhkan dengan Roh Kudus, berbahasa roh, itu cuma kita dan Tuhan yang tahu gitu ya. Dan kita itu terkoneksi langsung dengan Tuhan. Kita bisa curhat, kita bisa bebas ngungkapin apa aja ke Tuhan gitu ya. Dan selama itu juga saya harus ngelesin anak-anak juga, puji Tuhan, Tuhan atur secara luar biasa. Tidak ada pelajaran teori yang harus diberikan, jadi saya cuma ngasih pelajaran matematika aja. Dan selama 40 hari itu Tuhan membawa saya ke tempat-tempat yang gak pernah saya duga sebelumnya, dan
tidak terpikirkan oleh pikiran saya gitu ya. Ketika saya ada di gereja atau ada di rumah, saya sedang berdoa, saya sedang menyembah Tuhan, saya sadar bukan orang yang pingsan. Jadi saya nggak pingsan, nggak sadarkan diri, enggak. Saya sadar, sepenuhnya sadar bahwa tubuh saya ada di gereja atau tubuh saya ada di rumah gitu ya. Tapi roh saya dibawa Tuhan ke tempat yang lain. Dan ketika saya dibawa ke tempat lain, itu pertama kali saya ngelihat tuh hal-hal yang mengerikan gitu ya. Karena yang gak tahan itu teriakannya, lengkingannya, itu orang rata-rata berbicara gini, Tuhan Yesus, ampuni saya Tuhan, saya mau bertobat. Saya pertama kaget ya saudara ya, karena kok ada orang yang teriak-teriak minta tolong gitu ya. Dan saya dengan jelas ngelihat tuh orang di situ, jutaan orang itu ada di dalam lautan api. Bayangin, di dalam lautan api itu dari ujung kaki ke ujung kepala tuh sampai habis dibakar api, anehnya tuh tumbuh lagi gitu ya. Dan itu terus menerus, nggak ada kata-kata berhenti atau istirahat atau aduh saya capek dibakar api, enggak. Jadi itu hukumannya kekal gitu ya. Dan tempat itu adalah neraka, di mana memang ya dan amin firman Tuhan, hukumannya kekal, apinya tidak pernah padam gitu ya. Jadi saya lihat di situ ada orang jutaan dibakar sama lautan api, tapi anehnya tumbuh lagi tubuhnya, kembali lagi dibakar oleh lautan api gitu ya. Dan Tuhan bilang ini untuk orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu ya. Jadi jelas, mau orang baiknya kayak gimana pun, gak pernah berbuat jahat, gak pernah nyakitin orang, tapi kalau tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetap masuknya ke neraka gitu ya. Dan waktu saya jalan di tempat itu ada di sebelah kiri saya, dan ketika saya ngelihat di sebelah kanan saya juga ngelihat jutaan orang, itu orang-orang tuh digrogotin oleh ulat-ulat. Satu orang digrogotin sama ulat-ulat, gede-gede ulatnya ya saudara ya. Dan itu benar-benar seperti sesuai firman Tuhan, tepat banget firman Tuhan, bahwa ulatnya di sana tidak pernah mati. Itu benar banget saya ngelihat. Dan itu orang-orang digrogotin ulat dari ujung kaki sampai kepala, dan anehnya tumbuh lagi tubuhnya, digrogotin lagi, dan itu terus menerus, nggak ada kata-kata berhenti gitu ya. Dan di neraka itu jalannya itu seperti ketika kita nginjek tahu daging mentah ya. Kalau kita nginjek itu kan kayaknya kenyal-kenyal gitu ya. Tapi begitu diangkat itu sepatu saya tuh di bawahnya tuh kayak ada lendir-lendir gitu ya. Kayak ada, maaf kata, lendir-lendir ingus gitu ya, nempel-nempel, dan itu bau banget. Pasar ikan juga kalah baunya sama neraka gitu ya. Dan yang jelas teriakannya yang gak saya tahan gitu ya. Dan saya tanya, Tuhan, orang yang di sebelah kanan saya itu apakah orang yang gak percaya juga kepada Tuhan? Kata saya gitu. Dan Tuhan bilang, orang yang di sebelah kananmu ini adalah orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, percaya Tuhan, tapi di akhir hidupnya sudah berbalik dari Tuhan, tidak percaya lagi kepada Tuhan. Entah itu karena kekecewaan, udah gak usah pelayanan lagi, masih mending meninggalkan pelayanan. Ini ujung-ujungnya meninggalkan Tuhan. Banyak sekali hari-hari ini tuh orang-orang yang meninggalkan Tuhan karena kekecewaan, harta, pasangan hidup, dan lain sebagainya. Kalau sampai akhir hidup gak bertobat, tetap dalam keadaan yang tidak percaya lagi kepada Tuhan, ya nanti masuknya ke neraka, digrogotin oleh ulat-ulat. Dan waktu saya dibawa oleh Tuhan ke tempat yang lebih dalam lagi, di situ saya lihat ada seperti sisi jalan dibagi dua sisi, kanan dan kiri gitu ya. Dan itu di jalan-jalan itu ada bentuk-bentuk seperti sel penjara. Di situ saya ngelihat satu penjara itu ada satu orang, dan masing-masing penjara itu satu orang. Dan di situ saya lihat antara penjara satu dan penjara yang satunya lagi itu berbeda-beda gitu ya hukumannya. Saya di sisi lain saya ngelihat ada orang yang matanya dicungkil gitu sampai bola matanya jatuh. Terus anehnya bola matanya tumbuh lagi, dicungkil lagi, tumbuh lagi gitu ya. Dan di sisi lain saya juga ngelihat ada orang yang tangannya dipotong-potong sampai habis gitu ya, orang teriak kesakitan, tapi anehnya tumbuh lagi tangannya, dipotong-potong lagi. Di sisi yang lainnya lagi ada orang yang lidahnya dipotong-potong, tumbuh lagi lidahnya dipotong-potong lagi gitu ya.
Saya tanya Tuhan, ini tuh hukuman buat apa gitu, buat siapa? Dan Tuhan bilang, ini bukan buat orang yang tidak percaya Tuhan. Kalau orang yang tidak percaya Tuhan dengan jelas tadi masuknya ke lautan api. Tapi untuk orang-orang yang masuk ke dalam sel penjara ini satu persatu, itu Tuhan bilang untuk orang yang menyebut dirinya Kristen, tapi hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita diberikan anggota tubuh yang lengkap, bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Itu gunakanlah untuk kemuliaan Tuhan semuanya gitu. Jadi Tuhan mau setiap kita itu mempertanggungjawabkan anggota tubuh kita di hadapan Tuhan. Mata yang harusnya digunakan untuk membaca firman Tuhan, melihat hal-hal yang baik, tapi ini digunakan untuk menonton video porno, situs internet, melihat hal-hal percabulan dan lain sebagainya. Kalau sampai akhir hidup gak bertobat, ya nanti masuknya ke neraka gitu ya. Tangan harusnya digunakan untuk memuji Tuhan, bertepuk tangan dan lain sebagainya, menulis hal-hal yang baik dan lain sebagainya, digunakan untuk mencuri gitu ya, digunakan untuk mencopet, memukul dan lain sebagainya. Hidung digunakan untuk bernapas, mensyukuri, Tuhan terima kasih udah kasih kehidupan. Ini digunakan untuk bersemedi, syabu ya, obat-obatan terlarang. Telinga digunakan untuk mendengarkan firman Tuhan, ini digunakan untuk mendengarkan gosip dan lain sebagainya. Mulut juga harusnya digunakan untuk memuji Tuhan, digunakan untuk mengutuk orang, untuk menyumpahi orang. Biasanya kita tuh kadang suka keceplosan ya saudara ya. Namanya juga nih, mulut nih kadang tuh gak bisa dikendalikan gitu ya. Orang kalau marahin anaknya, dasar lu anak gini-gini, keluar tuh kata-kata sumpah kutuk dan lain sebagainya. Di jalanan diserempet orang dikit aja diselip orang, kurang ajar ya, nanti akan langsung keluar kata-katanya. Kadang gitu kita itu nggak sadar gitu ya, nggak sadar bahwa setiap apa yang kita lakukan hari itu tuh kadang pernah nyakitin orang atau ngejahatin orang, kan kita nggak sadar ya. Makanya Tuhan bilang bertobatan itu harus setiap hari. Bukan nanti aja, saya kan hidupnya masih lama. Saya masih 20 tahun, masih lama tuh, masih kalau di Alkitab ada 70 tahun, berarti saya masih 50 tahun lagi hidup. Oh enggak, Tuhan bilang pertobatan itu setiap hari. Karena kita gini loh, apa yang kita lakukan sepanjang hari ini tuh kita kadang nggak sadar. Kalau kita pernah nyakitin orang atau kita pernah membuat orang kecewa dan lain sebagainya, makanya pertobatan harus setiap hari, kata Tuhan begitu. Dan saya juga dibawa oleh Tuhan tuh ke tempat yang lebih dalam lagi, dan ini tempat yang paling panas, kata Tuhan, paling dalam, paling panas, dan ini pusatnya neraka, kata Tuhan, itu jantungnya neraka. Dan di situ saya ngelihat orang yang diikat dua-dua, ada laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, dan ketika diikat itu tubuhnya tuh dimasukin seperti lautan belerang. Tahu ya kalau misalnya kamu belerang kan panas ya, mendidih. Ini di neraka tuh lebih dari itu panasnya. Jadi begitu dimasukin, itu tubuh itu mengelupas pelan-pelan, dan itu tubuh itu bisa meleleh pelan-pelan gitu ya, seperti lilin sampai akhirnya habis. Dan anehnya tumbuh lagi, dicelupin lagi ke lautan belerang itu, dan akhirnya tumbuh lagi gitu ya. Dan ini untuk orang-orang yang homoseksual, lesbian, waria, banci termasuk ya, transgender termasuk gitu ya. Bukan orang yang gak percaya Tuhan loh. Banyak sekali sekarang di dalam gereja juga banyak orang yang lesbian, homoseksual juga banyak gitu ya. Makanya Tuhan ungkapkan hal ini. Ini adalah pusatnya dari neraka, jantung neraka. Khusus untuk orang-orang yang lesbian, homoseksual, waria, banci dan lain sebagainya. Kalau nggak bertobat sampai akhir hidupnya, ya nanti masuknya ke neraka itu ya. Dan di situ juga saya ngelihat ada tempat seperti sel-sel juga, ada di situ diisi oleh satu orang. Saya ngelihat di situ ada orang yang satu orang digrogotin sama belatung. Tahu belatung yang ulat yang kecil-kecil itu ya. Tapi itu digrogotinya di bagian, maaf kata, alat kelaminnya. Di alat kelaminnya, di bagian dadanya gitu, dan itu digrogotin sampai habis, dan anehnya tuh tumbuh lagi alat kelaminnya, dan itu digrogotin lagi gitu ya. Dan Tuhan bilang ini khusus untuk orang-orang yang jatuh dalam dosa perzinahan, dosa seksual, dosa perzinahan gitu ya. Dan hari-hari ini Tuhan mengungkapkan bahwa banyak sekali orang yang jatuh dalam dosa perzinahan, uang, perzinahan,
Dan itu bukan lagi untuk orang-orang yang nggak percaya Tuhan. Justru orang-orang Kristen tuh banyak sekali yang jatuh dalam hal dosa uang dan seks itu hari-hari ini. Makanya kita harus selalu waspada, berjaga-jaga gitu ya. Hidup sesuai tuntunan Tuhan itu penting banget. Dan saya dibawa lagi oleh Tuhan ke tempat yang lebih dalam lagi dari neraka. Itu bentuknya seperti lorong kecil, tapi rasanya nggak panas. Jadi itu pengap, lembab. Dan ketika saya masuk ke tempat itu tuh rasanya, aduh, kok kayaknya saya nggak bisa bernafas gitu. Jadi benar-benar pengap gitu ya. Pengap, sempit. Dan di situ tuh saya sangat kaget, terkejut gitu ya. Ketika saya mendengar itu iblis tuh teriak-teriak, ayo kamu di dunia bisa khotbah, kamu bisa melayani Tuhan, kamu bisa menginjil, kamu harus di sini harus menginjil dong, harus melayani Tuhan, berkhotbah. Saya cuma bengong saudara di sana. Di neraka itu saya cuma bengong, kok ada kata-kata menginjil, berkhotbah, melayani Tuhan. Kalau udah ada kata-kata berkhotbah, menginjil dan melayani Tuhan, berarti orangnya bukan orang jemaat biasa. Itu pasti pelayan Tuhan, pendeta, penginjil, atau orang-orang yang sangat luar biasa dipakai Tuhan. Saya bingung loh, kok bisa masuk ke neraka? Kayaknya ini ada hal yang salah, kata saya gitu ya. Tapi Tuhan bilang enggak. Apa yang kamu lihat itu enggak ada yang salah, kata Tuhan. Emang banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang mengaku dirinya hamba Tuhan, pelayan Tuhan tuh masuk ke neraka gitu ya. Saya pikir orang yang mengaku dirinya hamba Tuhan tuh adalah orang yang suci, kata saya gitu. Orang yang puasanya rajin, doanya juga hebat gitu ya. Kalau tumpang tangan orang sakit sembuh. Mungkin lagi pengurapan orang bisa terpental jauh, mungkin begitu ya. Pada rebah semua gitu ya. Tapi kok masuknya ke neraka ya Tuhan ya? Tuhan cuma bilang gini, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, tahu soal firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan, tetapi tidak hidup dalam firman Tuhan. Tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi yang Tuhan lihat itu bukan ketika kita melayani Tuhan. Kalau kayak saya bersaksi gini, saudara mungkin lihat saya, aduh hidupnya kudus ya, hebat nih orang di bawah surga neraka. Tapi kan saudara nggak tahu hidup saya sehari-hari, benar? Tapi yang Tuhan lihat, makanya Tuhan lihat itu kehidupan kita sehari-hari. Hidup kita sehari-hari itu sesuai nggak dengan firman Tuhan? Jangan kita bisa menyampaikan firman Tuhan, jangan berdosa, jangan berzina. Nggak taunya di tempat lain punya istri sempenan atau selingkuh dan lain sebagainya. Jangan melakukan kekerasan di rumahnya, ada KDRT gitu ya, kekerasan dalam rumah tangga. Jangan mencuri dong. Nggak taunya dia mencuri dalam segala hal, termasuk mencuri perpuluhan dan lain sebagainya gitu ya. Mencuri itu bukan hanya mencuri yang kelihatan, tapi ya mencuri yang tidak kelihatan juga disebut mencuri, mencopet, mencuri perpuluhan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi Tuhan lihat itu kehidupan kita sehari-hari, bukan saat kita di mimbar atau di depan umum atau di gereja. Orang kalau di gereja rata-rata yakin, percaya pasti hidup kudus, pasti kelihatan kudus semua, suci semua nih. Kalau ketemu orang shalom, kan nggak tahu hatinya. Oh hatinya penuh dengan akar pahit, kebencian. Orang yang benci, akar pahit itu nggak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yang jelas orang yang pahit hati, banyak kecewa, sakit hati, pasti masuknya ke neraka gitu ya. Makanya setiap hidup kita sehari-hari, dalam kehidupan kita sehari-hari, perlu banget kita minta tuntunan Tuhan supaya hidup kita tuh sesuai dengan firman Tuhan gitu ya. Jangan sampai ketika tiba-tiba Tuhan panggil kita pulang, kita dalam keadaan yang gak siap, hatinya penuh dengan kekecewaan, akar pahit. Ya yang pasti masuknya ke neraka nanti gitu. Karena di surga gak ada sakit hati saudara. Di surga tuh benar-benar kudus dan mulia, suci gitu ya. Dosa sedikit pun tidak ada di surga. Makanya orang-orang yang tidak kudus hidupnya, biarpun yang gak kelihatan, kan sakit hati gak kelihatan ya. Kayaknya orangnya baik-baik aja tapi hatinya penuh dengan kepahitan, kebencian. Itu kan gak kelihatan kebencian. Tapi Tuhan tahu hati kita gitu. Dan saya dibawa ke neraka itu gak satu hari langsung dibawa ke neraka semuanya. Karena neraka tuh luas banget gitu ya saudara ya. Jadi saya dibawa ke neraka tuh ada beberapa hari. Dan ketika saya dibawa Tuhan ke tempat yang lebih bagus lagi, yang beda dari yang sebelumnya. Ketika saya diangkat oleh Tuhan, saya ngelihat ke bawah, jadi neraka itu di bawah letaknya. Dan neraka itu petanya bagannya itu seperti tubuh manusia. Jadi bentuknya seperti orang yang disalib.
kakinya lurus ke bawah, rapet gitu ya, dan tangannya itu sisi kanan dan kiri seperti yang Tuhan Yesus disalib aja gitu. Saya pikir kok bentuknya seperti Tuhan Yesus yang disalib ya. Jadi sebenarnya Tuhan mau berpesan kepada kita bahwa aku tuh sebenarnya udah mati di kayu salib tuh untuk menebus dosa kita semua gitu. Untuk menebus dosa umatku semua. Jadi jangan sampai perbuatan sikap kita itu menyalibkan Tuhan untuk yang kedua kalinya dengan pikiran kita, dengan perbuatan tangan kita, dengan perbuatan kaki kita. Jangan sampai kita mengecewakan Tuhan gitu ya. Jadi ketika saya melihat peta neraka itu, saya pertama kali masuk ke neraka itu melalui pintu yang bentuknya seperti mulut. Makanya hati-hati tuh dengan mulut, dengan perkataan kita. Karena dengan mulut kita bisa memuji Tuhan, dengan mulut juga kita bisa mengutuk orang, gitu ya, mengeluarkan kata-kata sumpah dan lain sebagainya. Dan bagian yang untuk orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu ada di bagian kepala dan sampai ke leher sini, bagian kiri. Ya, kalau yang percaya kepada Tuhan tapi berbalik dari Tuhan, murtad istilahnya begitu, itu ada di bagian kanan kepala sampai leher kanan gitu ya. Kalau untuk orang-orang yang mengaku dirinya Kristen, dihukum oleh Tuhan, tangannya dipotong-potong, mulutnya disobek-sobek dan lain sebagainya, itu ada di sisi kanan dan kiri bagian tangan. Gitu ya. Kalau tadi untuk homoseksual, lesbian, transgender dan sebagainya itu ada di jantung neraka. Itu pusat paling panas ya. Dan untuk orang yang jatuh ke dalam dosa perzinahan seksual itu ada di bagian yang pinggang ke bawah sampai ke alat kelamin ya. Dan kalau yang hamba Tuhan dan lain sebagainya itu bagian kaki. Kaki sampai ke ujung. Paling ujung paling gelap itu berarti benar-benar tuh pengap, paling pengap gitu ya. Dan ketika saya ngeliat itu, setelah itu saya dibawa oleh Tuhan ke tempat yang berbeda lagi, tempat yang bagus banget, indah, nggak pernah saya jumpai sebelumnya di dunia gitu ya. Ketika pintu gerbang terbuka, aduh Tuhan, rasa-rasanya saya nggak mau pulang lagi gitu ya. Ketika saya masuk itu, begitu masuk itu bagian pertama yang saya injek itu seperti pasir-pasir kaca bentuknya. Ya, yang saya injek itu lantainya bukan lantai sih ya, seperti jalanan ya. Jalanan itu seperti pasir-pasir kaca bentuknya. Dan di sisi yang sebelah kanan itu saya ngelihat itu ada rumput-rumput hijau, bunga-bunga, taman gitu ya. Bagus banget, dan ketika bunganya dipetik, itu bunganya tumbuh lagi. Dan itu kalau dipetik lagi tumbuh lagi. Jadi di surga itu nggak ada kata-kata musiman, nggak ada kata-kata gugur, nggak ada kata-kata mati. Di surga itu hidup kekal, saudara. Jadi dengan kata-kata lain, setiap kita ini buah-buah rohnya harus jangan musiman. Jangan kalau kita lagi nggak enak hati, nggak keluar tuh kasihnya, sabarnya nggak keluar gitu ya. Tapi kalau pas kita lagi seneng, aduh senengnya diberkati Tuhan, aduh baik banget ke orang gitu ya. Enggak, Tuhan nggak mau seperti itu. Tuhan mau kita itu jangan musiman, kasihnya musiman, panjang sabarnya musiman gitu ya, kesetiaannya musiman. Ya setia deh, udah lagi diberkati, tapi kalau lagi ada masalah menghilang dari gereja, nggak pernah beribadah gitu ya, nggak pernah bersekutu dengan Tuhan. Nah, itu namanya musiman, saudara ya. Tuhan nggak mau kita hidup seperti orang Kristen tuh musiman, harus tetap nggak mengenal kata-kata musiman, tetap berbuah, tetap pribadi kita tumbuh rohaninya gitu ya. Dan saya lihat di situ ada tempat seperti aula bentuknya, seperti bangsal, dan itu di situ Tuhan bilang surga rombongan gitu ya, rame-rame, nggak punya tempat sendiri-sendiri tapi ya rame-rame aja gimana, bareng-bareng gitu ya. Dan bentuknya itu pilar-pilarnya itu dinding-dindingnya tuh seperti marmer tapi bukan marmer gitu lah ya, bagus gitu ya. Dan di situ Tuhan bilang gini, ini untuk orang-orang yang dari pertamanya tidak percaya Tuhan, tapi di akhir hidupnya percaya Tuhan, terus langsung meninggal gitu ya, langsung dipanggil pulang oleh Tuhan.
Jadi nggak punya tempat sendiri-sendiri, saudara, gitu. Seperti contohnya yang ada di sisi Tuhan Yesus, bahwa Tuhan aku percaya kepadamu. Tuhan bilang apa? Saat ini juga kamu ada di Taman Firdaus. Nah itu seperti itu kasusnya. Jadi orang yang tadinya mungkin Muslim, Buddha dan lain sebagainya, yang tidak percaya Tuhan, terus tiba-tiba di akhir hidupnya percaya Tuhan langsung meninggal, nanti tempatnya di yang rombongan tadi, surga rame-rame gitu ya, saudara ya. Dan rame-rame nggak punya tempat sendiri-sendiri gitu. Dan saya dibawa oleh Tuhan di situ tuh ke tempat di mana di situ banyak rumah-rumah, banyak tempat tinggal. Saya sampai, aduh Tuhan, banyak banget ya rumah-rumahnya, bagus-bagus. Ada yang kecil, sedang, besar gitu ya. Kok beda-beda ya Tuhan ya? Ada yang kecil, sedang. Harusnya Tuhan samain. Oh nggak bisa, kata Tuhan. Aku menyediakan tempat. Jadi sesuai dengan firman Tuhan yang di Yohanes 14, boleh baca ya saudara ya. Aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat tinggal bagi kamu. Itu bener banget, saya ngelihat di sana banyak rumah, banyak tempat tinggal gitu ya. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang udah jadi, ada yang setengah jadi gitu ya. Dan saya tanya ke Tuhan, ini kok rumahnya beda-beda tuh, syaratnya apa supaya dapat rumah, kata saya gitu ya. Kalau yang rumahnya kecil gimana, rumahnya gede gimana, rumahnya sedang gimana. Tuhan bilang gini, aku melihat setiap perbuatan anak-anak Tuhan bukan dengan ketika kita melayani gitu. Bukan seperti kita waktu kita melayani. Bukan berarti kita melayaninya banyak melayani Tuhan, rumahnya besar. Oh enggak. Jadi Tuhan lebih melihat ke hati. Ketika hati kita tulus melayani Tuhan, itu berarti kita semakin besar loh rumahnya di surga gitu loh. Tapi gini, bukan berarti kita semua tuh harus jadi pelayan mimbar, enggak. Tuhan memberikan kepada kita kan karunia dan talenta masing-masing, bener ya? Nggak mungkin orang nggak dikasih talenta sama Tuhan, nggak mungkin. Saya percaya semua orang punya talenta dan karunia masing-masing. Jadi yang Tuhan minta, lakukanlah segala sesuatu dalam kehidupan sehari ini penekanannya dalam kehidupan sehari-hari, bukan saat di gereja aja, bukan. Dalam kehidupan sehari-hari itu seperti engkau melakukannya untuk Tuhan. Jadi ketika kita dalam kehidupan sehari-hari itu melakukannya seperti untuk Tuhan, itu seakan-akan tuh kita lagi mengumpulkan bahan bangunan untuk rumah kita sendiri di surga gitu. Misalnya ibu-ibu yang, aduh saya nggak bisa main musik, ya saya juga nggak bisa main musik gitu ya. Mungkin saya cuma bisanya masak gitu ya. Di rumah tangga aja dia melayani suami dan anak dan lain sebagainya. Nggak apa-apa, lakukanlah itu dengan segenap hatimu gitu ya. Tanpa memandang kelemahan suamimu atau anak-anakmu dan lain sebagainya. Lakukanlah itu untuk seperti melakukannya untuk Tuhan gitu. Jadi ketika kita tulus hati, bersungguh-sungguh, bekerja gitu ya. Di kantor juga gak berbuat curang, biarpun bosnya gak ngelihat, tetap berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Tidak ada kecurangan, tidak ada korupsi gitu ya. Jadi tanpa ada yang lihat, tapi Tuhan yang lihat. Jadi bekerjalah, lakukanlah seperti engkau melakukannya untuk Tuhan. Itu semakin kita tulus, semakin rumah kita besar di surga. Karena kita mengumpulkan bahan bangunan di surga gitu. Orang yang gak bisa melayani musik, gak bisa khotbah, mungkin bisanya doa aja. Bu, saya bisanya doa aja. Gak apa-apa, doa aja. Doa itu dahsyat loh saudara. Kayaknya gak kelihatan ya. Tapi perkataan kuasa doa itu dahsyat banget. Bisa mengubahkan kota, mengubahkan negara. Bisa mendoakan orang. Itu juga ada nilai tersendiri dari Tuhan. Jangan minder, jangan berarti aduh saya gak bisa, gak punya kemampuan apa-apa. Ya kalau bisa doa aja gitu ya. Ketika doamu tulus, didengar Tuhan, kedahsyatan terjadi, pemulihan terjadi, itu kita seperti mengumpulkan bahan bangunan untuk kerajaan surga, di rumah kita di surga gitu ya. Jadi yang Tuhan lihat itu kehidupan kita sehari-hari. Dan yang menentukan kedewasaan rohani itu Tuhan sendiri gitu ya. Karena ketika saya dibawa Tuhan ke surga neraka itu, secara jasmani itu saya umurnya 20 tahun. Tapi rohani saya baru 12 tahun. Jadi jangan sombong. Kalau yang misalnya dari kecil, dari kandungan, aduh saya udah Kristen, udah jadi diaken penatua gitu ya. Belum tentu umur rohanimu dewasa gitu ya. Karena yang menentukan ukuran umur rohani itu Tuhan sendiri. Bisa jadi remaja-remaja tuh rohaninya lebih dewasa dari orang tua, bisa jadi gitu ya. Jadi yang menentukan rohaninya kita dewasa atau enggaknya itu Tuhan sendiri. Makanya Tuhan mau kita itu menjadi pribadi yang memiliki rohani yang dewasa.
Karena di surga itu nggak ada anak-anak, saudara. Semua pribadi dewasa, orang muda. Seperti saya ketika ketemu sama Musa ya. Musa kan udah tua ya di Alkitab ya, ratusan tahun kan umurnya. Tapi di surga itu muda loh Musa. Wajahnya muda ya anak orang umur 40-an gitu. Orang dewasa gitu, muda gitu. Enggak tua gitu ya. Jadi yang Tuhan mau itu kita semua jadi pribadi yang dewasa rohani. Karena di surga nggak ada anak-anak lagi. Kalau ditegur firman Tuhan, jangan terus ngambek, mundur dari gereja, mundur dari pelayanan. Itu namanya rohani yang anak-anak, saudara. Kalau rohani yang dewasa, ditegur, diterima, mengoreksi hati, terus tingkah lakunya diubah menjadi sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang dewasa namanya gitu. Dan ketika saya bertemu dengan Musa cuma berpesan bahwa saya menyesal karena tidak masuk ke tanah Kanaan karena ketidaktaatanku, kata Musa begitu. Jadi dengan kata lain Musa cuma berpesan bahwa kita semua di sini tuh harus taat. Mau susah mau gampang perintah Tuhan, laksanakan aja. Taat aja sama firman Tuhan gitu ya. Dan yang kedua, mungkin saya nggak bisa bahas semua ya yang nabi-nabinya Tuhan karena banyak banget gitu ya. Yang kedua saya mau bahas adalah Paulus. Paulus bilang bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Tidak akan melebihi kekuatan kamu. Jadi dengan kata lain, percaya dan yakin bahwa setiap permasalahan kita itu pasti ada jalan keluar gitu ya. Kalau saat ini kita belum dapat jalan keluar, jangan lihat keadaan sekitar kita, tapi lihat dan pegang janji Tuhan aja. Kita yakin dan percaya bahwa kita pasti dapat jalan keluar dari Tuhan gitu. Sesulit apapun yakin tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan yang ketiga, ketika saya masuk ke dalam istananya Tuhan, dibawa oleh Tuhan, masuk ke dalam istananya Tuhan, itu benar banget sesuai dengan firman Tuhan, bahwa lantainya tuh dari emas, dindingnya dari batu permata tuh bener banget. Dindingnya kerajaan surga itu ada 12 batu permata. Jadi mungkin nanti saudara baca di buku ya, susunannya saya lupa warna-warnanya gitu ya. Dan itu bener-bener bagus banget. Gak ada tempat di dunia lah ya seperti itu ya. Jadi ketika saya ada di situ, saya ketemu sama Yohanes. Tahu ya Yohanes ya, murid yang dikasih Tuhan. Yohanes cuma pesan gini, kamu intim dengan Tuhan, kata Yohanes gitu. Jangan minta apapun dari pribadi Tuhan, intim aja, dekat aja dengan Tuhan. Dengan kata lain apa saudara? Kalau kita udah intim dengan Tuhan, apa sih yang gak Tuhan kasih? Tuhan kan yang punya segalanya, bener gak? Gak usah yang kita minta-minta gimana gitu ya. Orang yang suka merengek meminta itu tandanya masih anak kecil saudara. Kalau misalnya kita gak usah kita minta, tapi kita inginkan pribadinya Tuhan, apa yang di pikiran kita tuh Tuhan tahu. Tuhan sediakan sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kehendak Tuhan gitu. Dan di surga itu bentuknya seperti balkon-balkon ya. Jadi seperti kalau orang nonton sepak bola di lapangan itu kan bentuknya tangga-tangga gitu ya. Di situ juga ada orang-orang yang pujian, penyembahan. Jadi yang di firman Tuhan itu pujian, penyembahan siang dan malam itu bener banget, gak ada kata-kata capek, gak ada kata-kata istirahat, itu bener banget. Jadi di surga istananya Tuhan itu berisi pujian, penyembahan siang dan malam. Terus menerus, gak ada kata-kata aduh bosan menyembah Tuhan, gak ada gitu ya. Jadi semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita intim dengan Tuhan, tempat kita tuh semakin bagus di surga, semakin besar. Bisa jadi kita ditempatkan di istananya Tuhan, bisa jadi enggak? Bisa jadi gitu ya. Jadi di istananya Tuhan tuh juga ada malaikat. Yang satu, ada 2 bagian malaikat ya. Yang satu khusus untuk pujian penyembahan. Jadi itu tidak ada sayapnya. Kalau yang satu ada sayapnya tuh untuk peperangan rohani gitu ya. Jadi kalau yang nggak ada sayapnya tuh di malaikat itu sendiri tuh ada berbagai alat musik, ada trompet, harpa dan lain sebagainya. Itu memang khusus untuk memuji dan menyembah Tuhan di situ ya. Dan ketika saya dibawa oleh Tuhan keluar dari istana Tuhan, saya tuh berjumpa dengan Raja Daud. Raja Daud tahu ya? Tuh raja yang luar biasa. Tuhan sendiri sampai memuji Raja Daud loh.
Kepadanya lah hatiku berkenan. Bayangin Raja Daud yang luar biasa, yang istilahnya semuanya yang kehidupan Raja Daud itu luar biasa, di peperangannya berhasil, diberkati Tuhan dan lain sebagainya. Tapi Raja Daud sendiri bilang, waktu saya berjumpa dengan Raja Daud sendiri bilang bahwa kalau aku masuk ke surga itu kasih karunia Tuhan. Bayangin Raja Daud yang luar biasa itu bilang kalau ke surga itu cuma kasih karunia Tuhan loh. Bagaimana dengan kita kalau kita hidupnya nggak sungguh-sungguh kepada Tuhan, gampang banget jatuh ke dalam dosa, benar nggak saudara? Jangankan hitungan hari, dalam hitungan menit juga kita bisa jatuh dalam dosa gitu ya. Makanya kita harus berjaga-jaga gitu. Dan ketika saya berjumpa dengan Raja Daud, saya terus dibawa oleh Tuhan lagi ke tempat yang lain lagi. Ini tempat yang berbeda dengan tempat-tempat yang sebelumnya, karena ini bentuknya seperti gudang gitu ya, seperti gudang, seperti rumah, seperti gudang. Dan ini bentuknya di belakangnya istananya Tuhan, tapi nggak terpisah ya, nempel sama istananya Tuhan. Dan itu ada dua, yang satu gudang ketika saya masuk, saya ketika pertama kali dibawa masuk oleh Tuhan tuh, begitu masuk tuh saya kaget, kok bentuknya seperti ada rak-rak gitu ya, ada rak-rak gitu. Dan ketika saya lihat, saya hampir aja kok kayak gini gitu ya bentuknya ya. Dan saya kalau saudara mau lihat tuh bentuknya seperti rak-rak, tapi di dalam rak-rak itu ternyata ada organ tubuh manusia. Ada mata, ada jantung, ada paru-paru. Saya waktu lihat tuh, kok kayak gini ya Tuhan bentuknya ya. Saya baru lihat itu gitu. Dan di dalam gudang organ tubuh ini tuh rapi, teratur. Bagian depan mata, misalnya bagian sampingnya lagi jantung dan lain sebagainya. Dan Tuhan bilang ini adalah tempat di mana di sini sediakan spare part organ tubuh untuk anak-anak Tuhan. Jadi yang ngalamin sakit-sakit, mungkin jantung, percaya bahwa Tuhan tuh sebenarnya udah menyediakan organ tubuh yang baru. Dan kalau saudara mau tahu, hari-hari terakhir ini, itu gudang organ tubuh itu lagi dibuka lebar-lebar sama Tuhan. Alias cuci gudang, kalau kata supermarket tuh cuci gudang ya, obral gitu ya. Tapi ini ada tapinya. Tapi sayang, gak ada orang yang minta loh. Karena apa? Karena orang rata-rata hari-hari ini tuh bukan mengandalkan Tuhan, ngandelinnya uang. Jadi orang yang kaya, gak usah doa-doaan, ke rumah sakit aja yang terkenal di internasional Singapura dan lain sebagainya. Padahal Tuhan tuh udah menyediakan. Ada nama-namanya lagi. Gitu ya. Jadi Tuhan tahu, ini yang ginjalnya rusak nih, namanya siapa? A. Udah ada namanya di situ. Jadi Tuhan tuh udah menyediakan. Tapi tidak pernah meminta dan percaya, ini kuncinya. Kalau mau dapat kesembuhan, kuncinya cuma satu. Percaya. Minta dan percaya. Kalau sungguh-sungguh percaya, tidak ada keraguan sedikit pun, pasti dapat kesembuhan dari Tuhan gitu ya. Dan di sisi satunya lagi itu ada sebuah rumah gudang, itu dibagi 3. Yang pertama kali saya masuk ruangan itu isinya persenjataan. Ada tombak, panah dan lain sebagainya. Itu untuk peperangan rohani gitu ya. Jadi setiap kita itu hari-hari ini mau gak mau, siap gak siap, itu peperangan rohani itu harus terjadi hari-hari ini gitu ya. Makanya Tuhan menyiapkan persenjataan yang lengkap di surga itu. Dan yang kedua itu gudang perhiasan. Perhiasan itu bukan berarti berlian, orang-orang pada kaya nanti pakai berlian gitu, enggak. Perhiasan ini untuk menggambarkan karunia-karunia rohani gitu ya. Nanti di firman Tuhan mungkin saudara bisa baca di Yeskiel ya, nanti ada. Terus yang ketiga, bagian yang ketiga itu adalah gudang, istilahnya gudang berkat ya. Karena di situ saya ngelihat ada gandum, minyak, anggur gitu ya. Jadi dengan kata lain, kalau saudara mau dapat ini semua, kan ini letaknya di belakang istananya Tuhan. Sedangkan kalau mau masuk ke dalam istananya Tuhan, tadi harus apa? Intim dengan Tuhan. Jadi dengan kata lain, kita harus intim dulu dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, baru bisa masuk ke bagian ini, bisa dapat kesembuhan, bisa dapat berkat gitu ya.
Dan yang Tuhan mau yang pertama intim dulu dengan Tuhan, baru yang lain-lainnya Tuhan sediakan gitu. Yang gudang persenjataan, gudang perhiasan rohani, gudang berkat, ini juga lagi dibuka lebar-lebar sama Tuhan. Tujuannya bukan untuk memperkaya anak-anak Tuhan, bukan. Tujuannya supaya banyak jiwa yang dimenangkan. Banyak penuaian jiwa-jiwa tuh terjadi gitu. Makanya lagi dibuka lebar-lebar sama Tuhan. Ayo berlomba-lomba supaya dapat gitu ya. Supaya dapat itu berlomba-lombanya bukan berarti lomba-lomba curang atau gimana. Tapi berlomba-lomba untuk semakin dekat dengan Tuhan. Begitu. Dan jelas kalau yang dapat rumah tadi ya untuk yang melayani Tuhan dan lain sebagainya itu ada nilai tersendiri. Jadi jangan minder yang melayani Tuhan. Aduh, melayani Tuhan kebanyakan masuk neraka ya, enggak. Justru harus semakin giat melayani Tuhan, semakin tulus, ada nilai tersendiri dari Tuhan. Ya itu yang tadi Pak Sabta bilang dapat mahkota dari Tuhan. Karena yang ditinggal di bangsa enggak dapat mahkota. Kalau yang tinggal di rumah-rumah ini yang dapat mahkota gitu. Karena begitu kita percaya Tuhan, ngalamin proses hidup melayani Tuhan, itu Tuhan ada nilai tersendiri buat kita. Gitu, dapat mahkota, dapat rumah gitu ya. Dan puji Tuhan, waktu saya udah ngalamin ini semua, saya bersyukur, saya pikir Tuhan lebih baik jangan pulang ke dunia, kata saya gitu ya. Karena di surga tuh enak banget, aduh gak mikirin kuliah, kata saya gak mikirin uang, gak mikirin apa-apa. Kayaknya damai, sukacita gitu ya. Terus mungkin orang pada bertanya-tanya kalau di surga tuh ngapain sih Bu? Mau ngapain juga yang penting ketemu Tuhan Yesus. Bener? Sekarang kalau kita udah ketemu Tuhan Yesus apa sih yang dipikirin? Mau mikirin apa coba? Kan kalau kita udah ketemu Raja di atas segala raja, udah ketemu yang punya surga. Ya kita bersukacita aja, bergembira gitu ya. Boleh gak yang di bangsa berkunjung ke istana Tuhan? Boleh kalau diundang. Kalau yang di rumah boleh ke istana Tuhan? Boleh kalau diundang juga. Tapi kalau di istananya Tuhan ini boleh kemana-mana. Jadi dengan kata lain kita harus semakin intim dengan Tuhan gitu. Supaya kita dapat tempatnya istananya Tuhan semua. Jangan cuma yang di rumah-rumah tapi istananya Tuhan gitu loh. Terus pada hari terakhir saya ngalamin proses ini, hari ke-40. Saya ada di hadapan Tuhan, saya bilang Tuhan, ini udah hari yang ke-40 nih kata saya tuh. Berarti besok saya udah boleh makan lagi, ngomong gitu ya. Nah, Tuhan di situ dengan pribadinya yang sangat megah, pakai jubah ungu, jubah kerajaan gitu ya, mahkotanya megah banget. Tiba-tiba Tuhan menunjukkan saya suatu hal. Ini yang penting. Ini karena hari-hari ini tuh terjadi gitu ya. Tuhan menunjukkan suatu bangunan bentuknya kotak. Saya pertama nggak ngerti Tuhan, ini bangunan apa ya kata saya gitu kan. Tuhan bilang gini, ini adalah bangunan bait suci yang ketiga. Nanti adanya di Israel. Kalau bangunan bait suci yang ketiga ini sudah terbangun di Israel, berarti tandanya aku segera datang, kata Tuhan begitu. Tapi sebelum bait suci yang ketiga ini dibangun, akan ada banyak sekali orang-orang yang bertobat. Dari yang tidak percaya Tuhan, menjadi percaya Tuhan. Dari yang jauh dari Tuhan, mendekat kembali ke Tuhan. Tapi jangan sampai yang udah dekat ke Tuhan, jadi jauh dari Tuhan. Makanya di firman Tuhan ada, jangan sampai yang terdahulu menjadi yang terkemudian jadi yang terdahulu. Jangan sampai kita mau kalah gitu ya. Kita harus berlomba-lomba, berjuang, supaya kita bertahan sampai akhir hidup kita. Itu bukan hanya dapat bangsal, rumah, tapi kita boleh masuk ke istananya Tuhan. Berjuang gitu ya. Jadi banyak sekali sebelum bait suci yang ketiga ini dibangun, banyak sekali orang yang nanti yang bertobat gitu ya. Dan ketika bait suci terbangun, saya lihat sendiri Tuhan memperlihatkan ada banyak kekacauan tuh yang di dunia gitu ya. Dimanapun ada terjadi kekacauan dan saya melihat banyak orang-orang yang menghilang gitu ya. Saya bilang, loh Tuhan, kok tiba-tiba orang yang lagi main musik tring hilang. Ada orang yang jalan hilang gitu ya. Ada orang yang di rumah suami istri, suaminya hilang, istrinya masih ada. Tapi ada orang yang masak tiba-tiba hilang gitu. Dan itu terjadi kekacauan yang luar biasa Saudara di situ. Dan saya bilang, Tuhan, kok ada orang-orang yang menghilang gini? Tuhan bilang, ini namanya rapture. Jadi mau gak mau, percaya gak percaya, rapture itu ada. Diangkat oleh Tuhan, disembunyikan. Untuk apa di rapture? Untuk kita terhindar dari masa antikris. Jadi ketika yang di rapture itu disembunyikan oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan,
Itu saya ngelihat di dunia juga, nggak cuma Indonesia, seluruh dunia itu banyak kekacauan terjadi gitu ya. Jadi saya ngelihat di situ situasinya ada orang yang dibunuh, ada orang yang percaya Tuhan atau enggak. Kalau percaya Tuhan mati, dibunuh, ditembak dan lain sebagainya. Itu terjadi hari-hari akhir gitu ya. Dan saya lihat dengan jelas gitu, loh Tuhan kok mengerikan sekali ya. Jadi kalau kita mau di rapture tuh syaratnya apa, kata saya gitu ya. Kalau mau di rapture tuh syaratnya apa Tuhan? Itu karena banyak sekali, ini saya nggak nakut-nakutin ya. Ini Tuhan bilang harus segera terjadi dan akan terjadi dan sebentar lagi terjadi. Jadi kalau suaminya di rapture, belum tentu istrinya di rapture. Kalau suaminya masuk surga, belum tentu istrinya masuk surga. Jadi keselamatan itu pribadi. Di rapture oleh Tuhan juga pribadi. Jadi hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Nggak bisa ikut orang tua, nggak bisa ikut anak, anak nggak bisa ikut orang tua, suami nggak bisa ikut istri. Jadi masing-masing gitu ya. Jadi Tuhan bilang makanya perlu sekali hari-hari ini tuh orang tuh hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Dipenuhkan Roh Kudus, berhubungan pribadi dengan Roh Kudus dengan intim gitu ya. Itu syaratnya untuk kita di rapture bener-bener. Jadi Tuhan mau tuh kita orang Kristen tuh jangan jadi Kristen abu-abu gitu ya. Semangat enggak, dekat enggak, jauh enggak, ya tengah-tengah aja deh. Kalau ada orang ikut doa, kalau ada orang doa ikut doa. Ada orang yang enggak berbuat ini, misalnya enggak puasa ikut enggak puasa. Ada orang yang misalnya nggak perpuluhan ikut nggak perpuluhan. Ada orang yang misalnya yuk kita latihan musik yuk buat menyembah Tuhan di gereja, ikut-ikutan. Jangan. Tuhan nggak senang orang yang ikut-ikutan. Tuhan senang kita jadi Kristen yang murni, bener-bener kudus, murni. Nah itu syaratnya di rapture gitu ya saudara. Dan mau nggak mau itu sebentar lagi terjadi. Ya Tuhan mau kita semua di rapture gitu ya, diangkat oleh Tuhan, ketemu Tuhan gitu ya. Dan puji Tuhan ketika saya udah melihat ini semua, Tuhan cuma bilang ya sampaikan aja ke anak-anak Tuhan bahwa surga dan neraka itu ada. Bukan cuma tugas saya, tugas saudara juga yang udah dengar. Kalau saudara udah dengar berarti saudara juga bertugas untuk menyampaikan kabar baik ini kepada semua orang gitu ya. Supaya apa? Supaya Tuhan tuh segera datang. Kalau banyak yang bertobat, banyak yang percaya Tuhan, banyak yang udah jauh dari Tuhan, dekat kepada Tuhan, berarti itu tandanya Tuhan segera datang. Makanya kita lah anak-anak Tuhan yang mempercepat kedatangan Tuhan. Kalau semakin banyak orang bertobat, semakin Tuhan segera datang gitu. Karena Tuhan nggak mau kita semua ditinggal oleh Tuhan, nggak mau. Tuhan maunya kita semua di rapture gitu ya. Tuhan maunya kita semua diangkat gitu ya. Jadi pertahankan hidup kita sampai akhir. Bukan berarti kalau udah selamat, seterusnya pasti selamat. Enggak. Keselamatan itu memang pertama kita harus percaya, tapi pertahankan kepercayaan itu sampai akhir. Jangan main-main dengan kekristenan kita. Jangan main-main dengan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan menyepelekan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita gitu ya. Gak ada kata-kata, saya udah percaya Tuhan dari pertama, pasti nanti saya kalau meninggal juga masuk surga. Belum tentu. Gimana dulu hidupmu selama proses di dunia ini gitu. Jadi yang Tuhan lihat, gak ada kata-kata sekali selamat tetap selamat, gak ada. Selamat, pertahankan keselamatan itu, berjuang. Kita itu penuh dengan perjuangan kan hidup. Berjuang untuk apa? Untuk nanti dapat yang kekal di surga, dapat rumah yang di surga, dapat istananya Tuhan. Itu yang Tuhan mau gitu ya. Dan puji Tuhan ketika saya udah dibawa Tuhan ke surga neraka, Tuhan cuma pesan bahwa surga neraka itu ada, sampaikan kepada anak-anak Tuhan dan orang-orang yang belum percaya Tuhan. Dan untuk kita yang udah percaya Tuhan, jangan lupa kita juga bertugas untuk memberitakan Injil Tuhan gitu kan, supaya banyak orang yang bertobat. Dan saya bersyukur bisa lihat semua ini dan bisa membagikan ke saudara. Saya harap kita semua masuk ke dalam istananya Tuhan. Bukan cuma rumahnya Tuhan, rumah-rumah di sana, tapi istananya Tuhan. Langsung berjumpa pribadi dengan Tuhan, memuji Tuhan siang dan malam gitu ya. Boleh jalan-jalan, boleh ke rumah-rumah, boleh. Kalau udah di istananya Tuhan kan boleh keluar kemana-mana. Itu seperti seakan-akan tuh kita pangkatnya kalau di surga, kalau yang udah masuk ke dalam istananya Tuhan, itu seperti pangkatnya tuh menteri gitu loh. Orang terdekatnya Tuhan. Tapi kalau yang di rumah-rumah itu
Ya emang juga ada pangkatnya juga karena dapat mahkota. Tapi kan gak bisa masuk ke istana Tuhan gitu. Jadi yang saya mau, saya rindu juga kita semua bukan cuma dapat rumahnya Tuhan di sana, tapi masuk ke istananya Tuhan. Jadi orang terdekatnya Tuhan gitu loh. Kepercayaannya Tuhan gitu. Jadi waktu kemarin saya ikut menara doa ya. Saya ngelihat itu ada seperti kuali ya, panci gitu ya. Kalau orang Jawa bilang wajan gitu ya, yang buat penggorengan besar banget ya. Saya ngelihat Tuhan tuh lagi ngaduk-ngaduk. Saya ada di sebelahnya, saya ngeliatin Tuhan ngaduk-ngaduk gini. Saya pikir Tuhan tuh lagi ngapain, kata saya gitu. Kok ngaduk-ngaduk kayak masak gitu ya, buat sayur gitu. Lihat apa yang aku buat, kata Tuhan itu. Hal pertama yang Tuhan buat adalah bejana, dibuat sama Tuhan. Yang kedua mirip-mirip bejana juga, tapi itu cuma sedikit. Yang lebih banyak dibuat oleh Tuhan itu waktu saya melihat itu, Tuhan buat tombak, Tuhan buat pedang, Tuhan buat panah gitu ya. Dibuat pakai di kuali itu dibuat sama Tuhan. Ada yang dipukul-pukul, terus ada yang diruncingin sama Tuhan gitu ya. Dan Tuhan pengen tuh hari-hari akhir ini Tuhan pengen kita semua tuh menjadi mata tombaknya Tuhan, pedangnya Tuhan. Dengan kata lain tuh Tuhan pengen kita jadi prajurit gitu ya. Karena banyak sekali hari-hari ini tuh ada kecurangan dan saya lihat kemarin tuh ada burung gagak datang. Yang kedua ular, yang ketiga binatang-binatang kecil yang nggak kelihatan gitu. Nah Tuhan pengen kita itu berperang di situ. Jadi jangan kaget kalau hari-hari ini ada yang Tuhan proses tuh secara luar biasa. Mungkin berat banget sih ujian proses dari Tuhan gitu ya. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang ekonominya digoncang oleh Tuhan dan lain sebagainya yang saya nggak tahu. Tiap orang kan punya proses masing-masing ya. Itu Tuhan sedang membuat kita seperti mata tombak yang tajam, seperti pedangnya Tuhan gitu ya. Jadi pada waktu kita siap jadi mata tombak, jadi panah, jadi pedangnya Tuhan, itu kita siap diluncurkan oleh Tuhan seperti ketika ada musuh tuh langsung kena pada sasarannya gitu loh. Tuhan maunya seperti itu. Jadi sebagai prajurit Tuhan tuh tetap kita harus siap. Kalau komando bilang apa, dan di sini kalau komandonya kan Pak Sapta ya, beliau adalah orang yang emang dapat otoritas dari Tuhan. Jangan protes, tetap harus nurut. Biarpun kita mungkin lebih tahu dari Pak Sapta, mungkin misalnya begitu, tetap harus tunduk pada otoritas pemimpin gitu ya. Karena prajurit itu tunduk pada komando gitu ya. Komandan bilang apa, dikomandoin harus ini, ya ikut aja, nurut, manut, taat gitu ya. Mungkin itu aja yang saya dapat. Makasih. Saya bisa nangkep ya pesannya ini, bahwa Tuhan itu sedang proses setiap kita untuk jadi bejana, wadah. Tahun ini tahun mujizat penuaian. Oke, kita rindu Tuhan buat mujizat buat saya. Kita rindu itu. Tapi Tuhan tuh mau jadi kita jadi prajurit itu apa sih? Naik levelnya. Jadi mujizat buat orang. Katakan amin. Ngerti gak saudara? Jadi mujizat. Aduh, karena kamu WA saya harus datang jam 10 pagi hari ini. Hidup saya diubah dengar kesaksian Ibu Elizabeth. Saudara sudah jadi mujizat hanya dengan ngundang teman. Katakan amin.